Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari tim PPDB SMA SMK SLB di SMP IT Binaskia akan menjelaskan bagaimana teknisnya di PPDB tahun 2022 ini. Kita lanjut. Untuk persyaratan PPDB itu ada dua, yaitu umum dan khusus. Untuk umum, yang pertama itu adalah ijazah atau SKL atau kartu peserta ujian. Ya. Lalu yang kedua adalah akta kelahiran. Jika tidak memilikinya bisa menggunakan surat keterangan lahir dari kelurahan. Lalu ada kartu keluarga dan juga KTP. Nah, untuk kartu keluarga ini minimal 1 tahun. Ya, bagi yang belum diupdate kartu keluarganya ini domisili Kota Depok, itu silakan meminta keterangan domisili dari RT, RW ataupun kelurahan dan juga sekaligus mengupdate kartu keluarganya. Untuk keterangan domisilinya ini keterangan sudah berapa lama kalian tinggal di tempat itu, ya. Lalu ada buku raport semester 1 sampai dengan semester 5. Lalu ada surat tanggung jawab mutlak orang tua. Nanti untuk formatnya itu akan kami berikan. Lalu ada persyaratan khusus. Persyaratan khusus ini sesuai dengan jalur yang akan kalian pilih. Untuk jalur afirmasi dan juga jalur KETM itu menggunakan kartu program penanganan kemiskinan atau terdaftar pada DTKS Dinsos. Nah, untuk KETM dan juga afirmasi, kartu program penanganan kemiskinan ini seperti PKH, KKS, KIP, KIS, KBS, dan semacamnya. Lalu lebih baik lagi jika terdaftar di DTKS Dinsos. Lalu untuk jalur afirmasi korban bencana alam atau sosial itu bisa menggunakan surat keterangan domisili dari RT ataupun RW-nya. Dan bagi jalur perpindahan tugas orang tua atau wali itu boleh menggunakan surat tugas orang tua. Ya, jadi jika orang tuanya atau walinya itu pindah tugas dari satu kota ke kota yang lain, itu boleh menggunakan jalur ini dengan syarat mengupload surat tugas orang tuanya. Dan bagi anak guru, jika orang tuanya adalah seorang guru, ya, bisa menggunakan surat tugas orang tuanya, tapi maksimal si guru tersebut maksimal 3 tahun sudah mengejar di daerah tersebut. Jika lebih dari 3 tahun maka jalur ini tidak bisa digunakan. Dan dan selanjutnya adalah bagi afirmasi kondisi tertentu penanganan COVID-19. Jadi jika orang tuanya adalah nakes, ya, tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan lainnya yang menangani COVID-19 itu bisa menggunakan surat tugasnya. Lalu ada piagam dan dokumentasi prestasi untuk jalur prestasi kejuaraan. Untuk piagamnya atau dokumentasi fotonya itu maksimal 5 tahun dan minimal 6 bulan. Jadi jika 6 bulan sebelumnya kalian pernah juara sesuatu, ya, tingkat kota maupun provinsi maupun nasional ataupun internasional, itu bisa dilampirkan. Ya, maksimal 5 tahun, minimal 6 bulan. Nah, ini ada identitas kependudukan kakak yang belum 1 tahun atau penerbitan kakak baru karena perubahan anggota keluarga, meninggal dunia, kelahiran, kepindahan anggota keluarga, dapat melampirkan surat keterangan RT RW kelurahan yang menerangkan lamanya berdomisili. Seperti itu. Jika menumpang alamat, calon peserta didik tidak berdomisili dengan orang tua, artinya bisa tinggal dengan kakek ataupun nenek ataupun di panti, ya, atau di yayasan, wajib dilengkapi surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah. Ya. Jadi seperti itu. Namun jika datanya data di kartu keluarganya ini belum update, silakan bisa dicek di data warehouse di sidatuk.info atau menghubungi Disdukcapil setempat, ya, agar tidak ada masalah pada saat pendaftaran secara daring.
Nah, ini untuk persyaratan bagi KTM, yaitu Kartu Program Penanggulangan Kemiskinan dari pemerintah pusat, seperti KIP, KKS, KIS, PKH, KBS, atau KSM. Atau juga jika terdaftar di DTKS, ya, di DTKS Kota Depok. Atau surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Jika misal tidak terdaftar di DTKS, tidak punya kartu penanggulangan kemiskinan, itu bisa menggunakan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Nah, nanti dari pihak kelurahan akan memvisitasi atau datang ke rumah untuk mengecek apakah benar seperti itu atau tidak, ya. Lalu ada persyaratan usia. Calon peserta didik kelas 10, SMA atau SMK harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, berusia paling tinggi 21 tahun tertanggal 1 Juli, ya. Atau dan telah menyelesaikan kelas 9 atau bentuk lainnya yang sederajat. Persyaratan usia dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria menyelenggarakan pendidikan khusus, menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, dan berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. SMK dengan bidang keahlian, program keahlian dapat menetapkan persyaratan tambahan, ya, persyaratan khusus untuk menerima kelas 10. Jadi maksimal itu umur 21 tahun per tanggal 1 Juli, ya. Untuk minimal usianya itu tidak ada. Selanjutnya, persyaratan bagi lulusan dari luar negeri yang bisa dibaca, ya. Ini kita lewati. Nah, jika peserta didik itu tidak sekolah formal atau non formal, itu harus menggunakan ijazah program paket B dan lulus tes kelayakan di SMA atau SMK yang bersangkutan. Nah, ini kuota tiap-tiap jalur di PPDB. Yang pertama ada prestasi SMA, ya, 25%. Ada perpindahan tugas itu hanya 5%, afirmasi 20%, dan zonasi 50%. Untuk SMK ada prestasi kejuaraan 5%, prestasi raport 60%, afirmasi 20%, prioritas terdekat 10%, dan perpindahan 5%. Nah, ini penjelasan lebih rincinya lagi. Untuk afirmasi di jalur SMA ini, untuk SMA ini di afirmasi itu terbagi 3. Afirmasi KETM 12%, anak berkebutuhan khusus 3%, dan kondisi tertentu 5%. Yang tadi saya bilang untuk kondisi tertentu ini adalah seperti bencana alam sosial dan lain sebagainya, ya, atau nakes. Lalu ada untuk prestasi yaitu 25%, yaitu sisa kuotanya untuk nilai rapot dan kejuaraan akademik atau non akademik. Lalu selanjutnya untuk jalur dan kuota PPDB SMK, untuk afirmasi dibagi 3. KTM 12%, disabilitas atau ABK 3%, dan kondisi tertentu 5%. Untuk prestasi, kenapa besar sekali dia 65%? Karena terbagi menjadi 2, yaitu prestasi rapot itu 60% dan kejuaraan 5%. Prestasi rapot pun ada 2 tipe, yaitu persiapan kelas industri 35% dan prestasi umum itu 25%. Nah, untuk afirmasi PPDB tahun 2022 ini, KTM tadi 12%, ABK itu 3%, dan kondisi tertentu 5%. Untuk kondisi tertentu ditunjukkan bagi masyarakat yang terdampak kondisi tertentu, seperti petugas penanganan COVID-19, korban bencana alam atau sosial, yang dapat mengganggu kelancaran PPDB putra-putrinya, ya. Jadi kalau misalnya ada orang tuanya yang nakes, ya, ataupun korban bencana alam atau sosial, itu bisa menggunakan daftar kondisi tertentu.
Ini saya lewati. Nah, untuk pendaftarannya ini bisa menggunakan website ya. Dicek di ppdb.disdik.jabarprof.go.id atau bisa langsung ke sekolahnya ya. Untuk daring itu dari jam 8 sampai jam 8 ya. Lalu untuk luringnya itu untuk datang langsung dari jam 8 sampai jam 2 siang. Untuk tahap 1 itu tanggal 6 Juni sampai 10 Juni ya disiapkan. Yaitu untuk SMA ada jalur afirmasi, perpindahan tugas, prestasi nilai rapot dan kejuaraan. Untuk SMK ada afirmasi, prioritas terdekat, perpindahan tugas, prestasi kejuaraan, persiapan kelas industri. Untuk tahap 2 di tanggal 23 Juni sampai 30 Juni. Untuk SMA ada jalur zonasi dan SMK jalur prestasi rapot umum. Jika tidak lolos di tahap 1 ini, peserta boleh daftar di tahap 2. Tapi jika diterima di tahap 1 dan tidak diambil, harus mengundurkan diri pada waktu daftar ulang ke sekolah penerima. Jika tidak mengundurkan diri, sistem akan mengunci dan tidak bisa mendaftar di tahap 2. Jadi kalau misalnya lolos tapi nggak mau diambil sekolahnya, kita harus konfirmasi ke sekolahannya untuk mengundurkan diri agar kita bisa daftar di jalur di tahap kedua ya. Tapi kalau misal tidak mengundurkan diri, maka sistem akan mengunci kita menerima sekolah tersebut seperti itu. Tapi jika di tahap 1 tidak lolos, kita boleh ke tahap 2. Nah, ini untuk sekolah pilihannya. Untuk afirmasi ya, untuk afirmasi di SMA ini boleh 2 SMA negeri dan 1 SMA swasta yang terdaftar. Ya, yang SMA swastanya ini yang hanya terdaftar dalam sistem PPDB. Pilihannya boleh 2 SMA negeri dan 1 swasta. Tapi untuk SMK itu hanya 1 SMK negeri atau 1 swasta. Satu SMK negeri dan 1 swasta atau 1 SMK dengan 2 program keahlian. Contohnya, saya pengen di SMK 5 Depok dan juga di SMK Perwira Bangsa untuk SMK swastanya. Atau saya pengen di SMK Negeri 5 Depok dengan 2 program keahlian, misalnya TKJ dengan RPL seperti itu. Maksud dari dalam dan luar zonasi ini, untuk dalam zonasi itu jarak dari sekolah hanya 5 kilo ya. Dari sekolah misal Seman 10 ya. Dari Seman 10 itu hanya berjarak 5 kilo. Itu dalam zonasi. Untuk luar zonasi itu bisa sampai 2 kelurahan ya. 2 kecamatan, sorry. Perpindahan orang tua bisa menggunakan 1 SMA negeri dan 1 swasta, sama yang dalam dan luar zonasi. Untuk SMK masih tetap sama. Untuk prioritas terdekat itu untuk SMK aja ya. Dia masih sama. Untuk prestasi SMA ini masih sama ya seperti yang di atas. Untuk SMK masih sama ya, 1 SMK negeri dan 1 swasta atau 1 SMK dengan 2 program keahlian. Nah, untuk zonasi ini 2 SMA negeri dengan 1 swasta. Nah, ini silakan dicatat tanggal-tanggalnya ya. Nah, ini untuk tahap 1. Dimulai dari tanggal 6 sampai tanggal 10 ya. Nanti pengumumannya di tanggal 20 Juni dan daftar ulangnya tanggal 21. Ini untuk tahap 2-nya dimulai dari tanggal 23 Juni. Untuk pengumumannya itu tanggal 8 Juli ya. Dan daftar ulangnya tanggal 11. Lalu MPLS di tahap 1 maupun tahap 2 itu di tanggal 13. Nah, ini alurnya. Yang pertama untuk tahap 1 ya, pendaftaran dan verifikasi data siswa. Lalu nanti difinalisasi ya. Lalu akan dirapatkan oleh Dewan Guru. Lalu koordinasi dengan Satdik dan Kadisdik. Lalu nanti ada pengumuman dan lalu daftar ulang.
Nah, ini untuk tahap keduanya. Sama ya. Ini seleksinya. Ya. Yang dinilai itu semuanya pasti jarak ya. Jaraknya mana yang lebih dekat dan usianya mana yang lebih muda. Gitu. Misalnya punya skor sama nih untuk KETM. Misalnya 120 dua-duanya. Ada dua siswa yang nilai sama. Akan dihitung dari jarak dari sekolah ke rumahnya dan juga usianya. Jika jaraknya sama, jika jarak keduanya itu dari rumah ke sekolah itu sama, maka yang dilihat adalah usianya. Gitu. Ya, maksudnya. Oke, ini untuk alurnya ya. Nah, ini untuk alurnya sistem ABK. Ini perpindahan orang tua ya. Untuk semua jalur hampir sama perpindahannya. Nah, ini untuk jalur prestasi nilai rapot SMA. Yang dinilai itu kelompok kurikulum kelompok A dan kelompok B. Nilainya di jumlah dan dirata-ratakan. Nah, ini contohnya. Dari seluruh pelajaran nanti akan dirata-ratakan dan rata-ratanya akan dijumlahkan dan itu akan menjadi total nilai rata-rata rapot. Begitu juga MTS. Ini prestasi kejuaraan. Ini domisili yang terdekat ya, zonasi, jalur zonasi. Untuk SMK masih sama seperti tadi, yaitu jarak dan usia ya. Ini kayak TM SMK, BK. Ini kondisi tertentu. Ini prioritas terdekat ya. Prioritas terdekat itu maksudnya seberapa jauh jarak dari sekolah ke rumah siswa tersebut, calon siswanya. Itu. Nah, itu siapa yang paling terdekat dia akan yang lebih bukan lebih diterima, akan nilainya lebih tinggi gitu dan akan kemungkinan besar lebih lolos gitu. Perpindahan tugas orang tua, ini kejuaraan, ini kelas industri. Ini untuk nilainya ya. Nah, kalau untuk jalur untuk pembobotannya ini dihitung ya. Jadi enggak semuanya sama tapi dihitung sesuai dengan program keahliannya gitu ya. Nah, untuk kelas seleksi kelas industri, SMK mempunyai kelas industri dapat melaksanakan tes tersebut. SMK yang sudah menyiapkan kelas industri akan lebih besar lagi gitu. Lalu ini SMK jalur prestasi nilai rapot umum ya. Yang dihitung hanya kelompok A-nya saja. Kalau untuk SMK jalur rapot umum, tidak kelompok B-nya, tidak. Nah, ini untuk luar provinsi. Ya. Misalnya ada di luar provinsi Jawa Barat, misalnya dari teman-teman kita ada yang dari DKI ataupun Banten yang ingin sekolah di Depok ya atau di Jawa Barat, itu silakan hubungi dinas pendidikan terdekat ya domisilinya, lalu daftar di pendaftar untuk lalu login dan siapkan persyaratan-persyaratannya gitu. Kenapa harus menghubungi dinas pendidikan tersebut terlebih dahulu? Karena untuk mendapatkan akunnya gitu ya.
karena satu siswa ini hanya bisa mendapatkan satu akun, dan setiap akun itu hanya bisa dimasukkan ke dalam provinsi tersebut. Contoh, kalian ingin masuk SMA yang ada di Jakarta, kalian harus menghubungi sekolah terlebih dahulu. Nanti akan kami bantu ya untuk SMP Bina Askia untuk mendapatkan akun daftar di Jakarta seperti itu, ataupun di Tangerang, di Banten gitu. Ini PPDB jalur luar negeri ya, untuk misal siswanya dari luar negeri. Nah, untuk daftar ulang, dokumen persyaratannya itu disiapkan dokumen persyaratannya dan membawa fotokopi dan perlihatkan aslinya. Jadi yang dibawa dua tuh, yang asli dan juga yang fotokopiannya. Lalu bukti tanda terimanya. Jadi ada pengumuman, nanti ada bukti kalian diterimanya ya, ada bukti kalian lulusnya, itu disiapkan juga, nanti dicetak soalnya. Bagi sekolah yang tidak mendaftar ulang sesuai jadwal tanpa pemberitahuan, dianggap mengundurkan diri. Bagi peserta didik yang diterima tahap 1 tetapi tidak diambil untuk mendaftar tahap kedua, harus mengundurkan diri di sekolah penerima agar tidak dikunci di pendaftaran tahap 2. Jadi intinya mah, kalau misal kalian sudah lolos, kalian kurang sreg dengan jurusannya ataupun sekolahnya, silakan kalian undurkan diri. Nah, ini untuk permasalahannya. Jika misalnya ada permasalahan, silakan hubungi ke sekolah ya.